sa'adatan wal hisah ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dilalata ala khairi iftiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi wajibatis sujud. Melanjutkan masih membahas rukun-rukun sholat dan penjelasan tentangnya. Yang sekarang akan membahas tentang yang wajib dilakukan saat seseorang bersujud. Nah, sudah bicara Fatihah. Terus apa? Iya, udah. Terus tasdid udah. Tidal ya, rukuk ya. Terus bicara masalah sujud. Wa walughatan ataqamunu wal mailu. Sujud itu apa pengertiannya? Sujud itu apa? Mau sujud itu ya kepalanya ke bawah, itu nungging namanya. Sujud menurut bahasa adalah menundukkan tubuh dan memiringkan tubuh atau membentuk sudut. Bentuk sudut manusia, ada sudutnya. Yang tadinya lurus, nunduk, berbentuk sudut, maka disebut sujud. Jadi kayak rukuk itu disebut sujud indal bahasa. Menurut bahasa, kalau manusia itu enggak berbentuk sudut, maka dia akan tegak lurus. Ketika dia menundukkan kepalanya, menundukkan badannya, tubuhnya hingga membentuk sebuah sudut, maka disebut dia sedang sujud. Adapun secara istilah orang sholat, sujud itu ya meletakkan kepala di bumi dengan keadaan pantatnya melebihi kepalanya. Kalau kepala sama pantat sejajar bukan sujud namanya. Kalau sujud harus kepalanya lebih rendah dari pantatnya. Maka syarat yang wajib harus dikerjakan ketika seseorang sujud ada 7. Bal aktsar, ada yang mengatakan lebih dari 7. Ahaduha, yang pertama ayas juda ala sab'atil a'dha. Orang yang sujud harus meletakkan 7 anggota tubuhnya. 7 anggota tubuhnya harus nempel ke bumi gitu loh. Nempel ke tempat sujud. 7 mana aja?
Satu, jidat. Kedua, tangan. Dua, jadi berapa? Tiga. Apalagi? Lutut berapa? Dua. Jadi berapa? Lima. Terus jari kaki, nah, dua, jadi tujuh. Maka orang yang sujud pertama 7 itu harus diletakkan. Gak boleh kamu sujud tangan satu doang begini, gak boleh. Tangannya gak ngangkat, sengaja gak ditempelkan. Gua mah satu tangan aja lah, kayak push up lah tangan, ya, gak sah. Gak disebut sujud namanya kalau salah satunya gak nempel. Atau kakinya sengaja kamu angkat satu gitu loh, yang satu nempel, satunya gantung, ya nggak disebut sujud. Nah, wajib 7 itu nempel semuanya. Dari mana dalilnya? Kama ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha ala jabhatin wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain wa an la akuffa thiyab wa sya'ra. Nabi bersabda, riwayat Imam Ibnu Abbas, aku diperintahkan untuk bersujud dengan 7 tulang. Tulang yang 7 itu semua harus nempel. Yang pertama dahi, yang kedua telapak tangan, yang ketiga 2 lutut, yang keempat 2 ujung jari, 2 telapak kaki. Dan aku diperintahkan untuk tidak membalutnya dengan kain dan rambut. Nggak boleh tertutup baju, nggak boleh tertutup sujud kok ada rambutnya, sujud ya nggak sah. Nggak boleh tertutup sesuatu. Atau kamu pakai sarung sampai ke bawah kayak mukena cewek lah, terus sujud di atas mukena, ya nggak sah. Jadi hadisnya yang 7 itu harus terkena, itu langsung hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wasaniha, yang kedua, antakuna jabhatahu maksyufatan illa liudrin. Maka yang kedua yang wajib dikerjakan adalah meski dalam keadaan dahi yang terbuka. Dahinya harus, kalau kamu kok pakai peci begini, sujud gimana? Harus pakainya sorban udeng-udeng begini, waktu sujud nempel doang nggak bisa, ya nggak sah. Apain pakai sorban, sholatnya nggak sah lu. Mau pakai sorban segede ban Vespa sekalian, kalau sujud ya harus dinaikin kalau mau sholat, hingga nanti ininya akan nempel. Ya, pakai peci kok diturunin, orang-orang Jawa nggak apa-apa kalau masih pakai peci, tapi ketika sholat naikin sampai ininya nempel. Kecuali udzur. Apa udzurnya? Ada rambut tumbuh di dahi. Kamu kan jenggot di sini, kamu aneh di sini jenggotnya. Ya udah sujud aja pakai rambut, nggak apa-apa, namanya darurat atau udzur gitu loh, dimaafkan, nggak apa-apa. Atau kamu punya sakit yang harus perban, kalau dibuka akan bahaya. Maka ketika keadaannya dua begitu, kamu silahkan sujud tanpa perlu mengulang sholatnya, kecuali sorbannya itu ada yang najis, atau masih ada darah, atau masih ada sesuatu yang nempel pada si perban, maka itu akan menghalangi
sholat kamu dan nanti harus diulang sholatnya. Jadi sholat yang dahinya itu ada apa? Perbannya, itu sholatnya harus diulang. Sholat itu kalau ada yang diperban di tempat tayamum, itu sholatnya indah Syafi'i harus diulang. Karena wudhunya dan tayamumnya nggak bisa sempurna. Wudhu yang nggak sempurna, tayamum, kenapa ada yang di itu. Atau andai terdapat di jidatnya kulit yang kering atau itu kapal. Hah? Kayak apa? Jidatnya ngapal, kayak ada apa? Kayak ada kulit keringnya lah di sini, keras. Gimana sujudnya? Ya sujud pakai itu, nggak apa-apa. Lah ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah itu ya demen tahlilan, demen wiritan, demen ziarah kubur, demen tahajud, demen duha, demen sholat dah. Tapi nggak ada yang hitam jidatnya. Padahal sholat mulu tiap hari. Jangan-jangan kalau sholat maju mundur sujudnya gitu kali. Ya, jadi harus jidatnya apa langsung nempel, nggak boleh terhalang pakai rambut, peci atau yang lainnya. Kalau terhalangnya pakai rambut sedikit gimana? Nggak apa-apa. Lembar, 2 lembar nggak apa-apa, nggak menghalangi jidat itu untuk terkena ke tempat sujud. Wasalitua yang ketiga at-tahammul bi ra'sih, yaitu membuat beban pada kepala, membebankan tubuhnya pada kepala. Jangan ngambang, maksudnya tangannya neken, kepalanya hanya nempel doang dikit, tapi ditahan sama tangan, nggak boleh, harus dilepaskan, nggak sah. Ukurannya apa? Ukurannya kamu kasih rempeyek hancur gitu loh. Ukurannya tuh kamu kasih kerupuk, keteken, hancur dia. Jangan genteng, kalau genteng repot. Ukurannya bala lagi. Ukurannya kerupuk aja kerupuk, kamu kasih emping tuh, emping yang lebar tuh, nempel. Nah, kalau retek, nah berarti itu sudah nempel. Kok kerupuk nggak pecah, berarti kamu ngambang sujudnya, gitu loh. Nggak ada tekanan di kepala. Jadi harus ada tekanan dari kepala ke tempat sujud. Yang keempat, warabi'uha adamul huwi li ghairih, tidak punya niat menurunkan tubuh selain untuk sujud. Jadi ketika sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, samawati wa mil ardh, selesai diniatkan saya mau sujud, baru turun. Jadi bukan sujudnya itu karena yang lain, ini ada gocapan jatuh gitu sekalian nunduk gitu, atau punya tujuan yang lain selain untuk sujud, maka nggak sah sujudnya. Umpamanya ada tembak menembak, karena kamu khawatir kamu sekalian sujud, tapi niatnya biar nggak terhindar dari tembakan, ya nggak sah. Harus kamu berdiri lagi, diulang niat untuk sujud.
Wa khamisuha yang kelima alla yasjuda ala syai'in min mutasilin bihi yatakharraku bi harakatihi. Hendaklah yang kelima tidak sujud di tempat yang tempat itu bersambung dengan dirinya, yang akan bergerak dengan sebab gerakan dirinya. Fi qiyamihi walau bil quwwah, yaitu pada saat ia berdiri sesuai dengan potensi dia dapat bergerak. Tidak boleh sujud dengan sesuatu yang kalau kamu gerak barangnya ikut gerak. Contohnya apa? Sorban. Pakai sorban, terus waktu mau sujud sorbannya ditarik, taruh di depannya untuk sujud. Jadi ada anggota tubuhnya atau yang lain nempel di atas sorbannya, berarti menghalangi dia nempel ke bumi. Berarti dia sujud di atas tempat yang dia pakai, yang kalau dia bergerak tempat itu akan ikut, maka sujudnya nggak sah. Harus sujud di atas tempat yang lepas dari dirinya. Nah, kalau sejadah gimana? Sejadah kan di luar diri kamu injek. Yang kalau kamu gerak-gerak sejadah nggak ikut gerak. Tapi kalau sorban kamunya berdiri, maka tempat yang tadi kamu pakai sujud akan tertarik gitu loh. Maka itu nggak sah dipakai untuk tempatnya sujud. Atau orang lain yang sujud juga nggak sah. Orang lain sujud di sorban kamu, terus kamunya berdiri gitu jalan. Berarti dia sujud di atas tempat yang bergerak. Wa in shalla qa'idan wa sajada ala mutasilin bihi la yatakharraku bi harakatin fil qu'ud wa kana bi haitsu law shalla min qiyamihi la takharraka bi harakatihi fa yadurru dzalik. Jika ia sholat dalam keadaan duduk dan ia sujud di atas benda yang tersambung dengan dirinya, yang tidak bergerak dengan sebab gerakan dirinya di saat kondisi duduk. Dan apabila sekiranya jikalau dia sholat pada kondisi berdiri, maka pasti benda tadi ikut bergerak, maka berarti itu jadi membatalkan sholat. Nggak sah sujudnya, sujud di tempat yang akan ikut bergerak ketika kamu bergerak. Gimana sih? Kalau perahunya itu akan balik, ya nggak usah sujud. Nanti sujudnya nggak usah sampai nempel. Cukup diperkirakan sujud gitu loh. Jadi kayak sholat sambil duduk. Orang sholat duduk kan sujudnya nggak usah nempel, nggak apa-apa gitu. Cukup rukuk, sujud lebih dalam dari rukuk gitu loh. Karena kalau saya sujud perahu bisa, daripada kamu nyemplung ke kali gimana? Lu mau sujud sambil nyemplung kali? Adapun sesuatu yang terpisah seperti kayu atau sapu tangan atau sorban tapi kamu lepaskan sekalian nggak apa-apa. Kamu tahu waktu mau sujud ini isinya kerakalan, isinya barang-barang yang tajam, kalau saya sujud bisa bahaya nih. Ambil sapu tangan, kamu taruh depan kamu sujud, nggak apa-apa. Gitu. Nanti kamu naik, kantongin lagi, nggak apa-apa. Gitu loh. Bukan otomatis ikut gerak, bukan, tapi sengaja kamu letakkan gitu loh.
Tapi kalau barangnya itu otomatis bergerak, ketika kamu bergerak maka berarti bersambung dengan kamu. Tapi kalau kamu pisahkan, kamu taruh sendiri, boleh. Sorban yang dipakai lah gitu. Sorban kamu lepaskan, boleh untuk sujud. Nanti waktu naik nggak boleh. Di waktu masih nempel terus kamu gelar di depan kamu untuk, nggak boleh. Harus dilepaskan sekalian. Ada yang mengatakan lagi kalau ujung sorban yang panjang, boleh. Ada persyaratannya nih. Artinya sekiranya kamu berdiri, kamu duduk, kamu ruko itu barangnya nggak ikut gerak gitu loh. Kalau sorban kita kan nggak, kan paling segini kan. Kalau kamu sujud, kamu taruh, kamu bangun, ya ketarik lagi dia gitu loh. Maka termasuknya kamu sujud di atas tempat yang bergerak. Sadisuha yang keenam, irtifa'u asafilihi wa ajizatuhu wa ma haulaha ala alih wa hiya ra'suhu wa mankibah. Mengangkat organ-organ bawahnya dengan dua belahan bokong atau melebihkan organ-organ di atasnya, yaitu kepala dan dua pundak. Jadi, kepalanya nempel diikuti pundaknya, kemudian pantatnya ditinggikan. Kalau kepalanya nempel, pundak nempel, kepala dipendekkan, namanya bukan sujud. Kepalanya nempel, pundak nempel, pantatnya dinaikkan. Nah, jangan pantatnya. Kalau pantat diturunkan sejajar dengan kepala, bukan disebut sujud. Itu sujud kalau kepala nempel, pundaknya turun, tapi pantatnya harus naik. Kecuali apabila berada di atas perahu, maka susah sujud dengan cara begitu. Maka kamu boleh sujud dengan cara yang lain agar tidak membuat perahunya oleng. Ini perahunya berarti perahu kecil, sampan. Kalau perahu gede, tapi ia harus mengulang sholatnya. Termasuknya sholatnya sholat hormatil waktu aja. Karena enggak sempurna. Kecuali kamu punya penyakit yang kamu nggak boleh sujud. Sujud vertigo. Sujud vertigo namanya ada. Atau kalau sujud jatuh pingsan, kalau sujud, maka kamu berarti terhalang untuk sujud, berarti udzur. Maka udzur yang pakai penyakit begitu nggak usah mengulang sholatnya. Kalau udzurnya udzur pakaian, udzur tempat, udzur kayak tadi sujud terus balik, maka udzur yang demikian kamu harus mengulang sholatnya. Begitu pula wanita hamil, apabila dia rasa melakukan sujud itu susah, maka ya nggak usah pakai sujud yang nempel jidatnya, cukup isaroh saja dan tidak usah mengulang sholat. Seperti orang duduk kan. Ya.
Sama dengan kasus seandainya orang itu panjang hidungnya, umpamanya. Hidungnya sejengkal umpamanya. Terus sujudnya gimana? Kan repot. Lah kan repot. Kalau sampai kepanjangan nih, maka yang kepanjangan begitu ya nggak usah dipaksain sujud. Nanti akhirnya kayak begini. Karena ketika jidat harus nempel, hidungnya panjang, kan ribet ini nempel ini. Makanya pakai isyarah aja cukup. Yang penting kelihatan sujud. Terus wasabi'uha atu makninatu fihi, yang ke 7 adalah tumaknina, sujudnya pakai tumaknina. Dan diisyarahkan pula untuk meletakkan 7 organ pada satu waktu. Falau wadha'a ba'dhaha tsumma rafa'ahu wa wadha'al akhar lam yakfi. Andai tempat yang 7 itu kok diletakkan bergantian, maka enggak sah sujudnya. Harus ketujuhnya itu nempel bareng satu waktu, tumakninah semua, baru sah. Jidat nempel, tangan nempel, kaki belum nempel, kakinya belum. Nanti begitu kepala naik, kaki baru nempel. Nanti kan ngantri tuh atau berantai, nggak sah. Itu loh, berurutan berarti kan, kepala nempel, tangan nempel, lutut nempel, kakinya belum nempel, jarinya masih mau nempel. Ketika ini mau ditempelkan, kepala dinaikkan, jadi gantian jadinya kan, maka nggak sah sujudnya. Harus sujudnya bersamaan, semua ketujuhnya nempel semua, baru sah sujudnya. Terus yang berikutnya adalah penutup. Ini tambahan ya khatimah. A'dha'u sujud sab'atun, tempatnya sujud itu 7 anggota. Al-awwalu jabhatun, yang pertama adalah dahi. Tempatnya sujud harus dahinya nempel. Terus batasan wajah atau batasan dahi itu mana? Dalam hal panjangnya bagian wajah yang berada di antara dua pelipis. Pelipis mana sih? Pelipis. Maka di antara dua pelipis sepanjang apapun namanya apa itu? Dahi. Dan secara melebar bagian wajah itu adalah di antara tempat tumbuhnya rambut dan 2 alis. Maka namanya dahi nih. Secara melebar antara 2 pelipis. Kalau antara tingginya tempat tumbuhnya rambut dan alis, maka segini namanya. Kalau di sini ada penghalang, berarti kamu bisa sujud pakai yang sini, gitu loh. Nggak bisa, berarti nggak bisa geser gitu loh. Yang penting ada yang sepanjang ini yang jangan dianggap, oh kalau rambutnya 1 nggak sah. Lah emang dahinya seberapa? Kan dahinya panjang. Nggak terus 1 rambut menghalangi dahi segini panjang, kan enggak. 1 rambut boleh dimaafkan.
Kalau semua ketutup rambut semua, lah itu namanya terhalang untuk bisa nempelin dahi. Kalau satu doang nggak apa-apa. Kenapa? Karena dahi yang lain masih nempel. Rambut poni itu. Lah itu rambutnya diponi lagi. Wa kharaja bil jabhatin al jabin, dan termasuk yang tidak termasuk dahi itu kening. Gimana? Hah? Kening mana kening? Di atas dahi, atas hidung. Hah? Di atasnya hidung. Berarti antara alis. Berarti dua belahan nih. Namanya apa nih? Kan dikecup di keningnya. Jadi kening itu di bawah dahi gitu. Maka tidak cukup meletakkan kening saja, akan tetapi disunahkan juga meletakkan kening bersama dahinya. Jadi kalau yang nempel cuma sininya nggak disebut sah, tapi harus sampai ke dahinya. Namanya hidungnya pesek nih. Hidungnya apa? Pesek. Kan kalau kamu nempel rata kan berarti yang nempel apa? Keningnya nggak disebut sah. Maka ya tunggingin walaupun hidungnya enggak nempel. Jangan maksain nempelin hidung, karena hidung bukan bagian dari a'dha'us sujud walaupun sunnah ditempelkan. Kenapa? Karena Nabi pernah sholat, terkadang hidungnya itu berdebu, kadang enggak berdebu gitu loh. Kan waktu awal-awal masjid kan belum ada. Begitu Nabi sholat kelihatan, oh ada debunya berarti itu yang nempel gitu loh. Kadang juga hidungnya enggak nempel, berarti hidung enggak terhitung bagian yang harus, tapi sunnah saja. Yang harus wajib mana? Dahi, jangan cuman kening. Atsani wa tsalis butunul kafain. Yang kedua dan ketiga adalah bagian dalamnya telapak tangan. Bagian dalam telapak tangan mana ya? Yang kalau kamu tempel akan ada debunya, itu yang bagian dalam. Wal kafu ma yankudu masaul wudu. Telapak tangan adalah organ yang bersentuhan dengannya maka akan membatalkan wudu. Artinya kalau kamu nyentuh itu ke kemaluan kamu pakai telapak tangan jadinya batal wudu. Kalau pakai belakangnya enggak batal. Maka jangan sampai telapak tangannya itu wa yakfi wada'al juz'i minal asabi au minar rahatin dunama adahuma. Cukup meletakkan satu bagian dari jari jemari atau sebagian dari telapak tangan, tidak pada selain kedua organ.
Dalam kitab yang lain dikatakan nggak boleh tangannya itu kayak sarang burung. Atau begini. Nah, kalau begini apalagi. Yang begini biasanya kalau bangun. Kalau bangun begini boleh. Kalau sujud bukuan. Kalau sujud jangan diginiin, diratakan semuanya biar rata gitu. Terus kondisinya apa? Rapat. Kenapa? Karena sunnahnya ngadep ke kiblat. Jadi termasuk telapak tangan mana ya ini. Ada yang mengatakan, oh cukup meletakkannya yang depannya aja, atau meletakkan yang belakangnya aja, nggak usah pakai. Jangan berkungkung begini, kayak sarang burung. Kalau dibalik, burung bisa bertelur di situ gitu loh. Terus yang keempat dan kelima ar-rukbatan, dua lutut. Apa sih lutut? Lutut adalah persendian tulang di antara ujung-ujung paha dan bagian betis. Persendian antara paha dan betis namanya apa? Lutut. Maka lututnya harus nempel, jangan diangkat lututnya. Asadisu butunul asabi ar-rijlain. Yang keenam dan ketujuh adalah bagian-bagian dalam jari jemari kaki. Kalau ini kaki, maka yang namanya bagian dalam mana? Ya bawahnya ini. Sesuatu yang yang kalau kamu letakkan, kamu tempelkan, maka dia akan nempel. Maka semua yang nempel ini disebut bagian dalam. Kalau kamu tidak meletakkannya, nggak menempelkannya, maka dianggap satu anggota kamu nggak terkena sujud. Jadi kalau cuman begini, berarti belum menempelkan. Maka kalau sempurna ya lima-limanya dari jempol sampai kelingking itu ditekan, itu sempurna namanya. Kalau nggak bisa gimana ya, cukup jempolnya aja nggak apa-apa satu. Yang penting ada bagiannya yang nempel gitu loh. Kayak tadi rukuk tadi ada bagiannya yang nempel, atau depannya atau belakangnya. Sujud ya begitu, ada bagian dari jari 5 itu yang nempel, mau jempolnya aja nggak apa-apa, atau kelingkingnya aja. Kalau sempurna kok bisa nempel semua? Tapi susah, Bib. Emang perlu latihan. Kalau nggak latihan kram gitu. Aduh. Habis sholat kram akhirnya. Lima-limanya harus ditekankan karena perutnya, jarinya harus nempel. Ringkasan dengan hanya meletakkan sebagian dari 7 anggota itu adalah dimakruhkan. Hukumnya sah tapi makruh kalau yang diletakkan sebagian-sebagiannya aja gitu loh. Tangan sebagiannya, kaki sebagiannya, maka hukumnya sah tapi makruh. Seandainya terpotong telapak tangan atau bagian-bagian dari jari jemari,
maka tidak wajib meletakkan ujung organ tangan yang masih tersisa, akan tetapi hanya disunahkan meletakkan organ lain yang tersisa. Tangannya terpotong sholat, ya nggak harus sisa tangan itu kamu tempelkan, nggak harus gitu loh, dan nggak disunahkan nggak. Yang nempel mana? Ya anggota lain yang masih ada, jidatnya masih ada, tempelin. Lutut masih ada, tempelin. Kalau tangan yang nggak ada gimana? Ya sudah, nggak usah kamu paksa-paksa untuk nempel, karena itu nggak bagian dari disunahkan. Seandainya seseorang diciptakan tanpa telapak tangan dan tanpa jari jemari, terus gimana? Ada nggak? Iya. Hah? Satu apa? Lah ya, artinya habis gitu loh, nggak numbuh jarinya, atau kakinya nggak numbuh jarinya, ya dikira-kirakan saja, nggak usah terus apa, harus sempurna seperti yang normal. Terus kakinya direnggangkan, tidak dirapatkan. Ketika sujud kaki direnggangkan. Berapa ukurannya? Ya 20 cm, sejengkal lah paling enggak, sejengkal kamu. Tangannya juga direnggangkan, jangan dirapatkan. Kalau yang merapatkan sholatnya apa? Perempuan kalau sujud nempel begini, tangannya ditempel. Kalau laki-laki dilebarkan, biar kucing pun bisa lewat gitu loh. Kalau ada anak kamu main, bisa mainan, kamu sujud kelamaan, umumnya anak kamu main kolong-kolongan bisa. Kenapa? Karena kamu dilebarkan. Jangan dirapatkan begini, jangan, tapi dilebarkan. Dan dimakruhkan membuka dua lutut bagi laki-laki dan buka perempuan. Dan disunahkan tartib berurutan dalam peletakan anggota sujud dengan meletakkan dua lutut terlebih dahulu, kemudian dua telapak tangan, kemudian dahi, hidung secara bersamaan. Urutannya itu pertama apa? Lutut. I'tidal, waktu mau sujud yang pertama nempel lutut, terus tangan, terus jangan telapak tangan dulu, baru lutut. Ya, ada orang yang sujudnya itu tangannya dulu turun, baru lututnya turun. Ada kan? Nanti kalau orang gemuk, orang tua, nanti waktu bangun begitu, bangunnya lututnya dulu naik,
baru tangan. Itu orang gemuk begitu biasanya. Berbadan. Kalau dia yang bangun tangannya dulu, kemudian lututnya naik, nggak mampu dia untuk menaikkan badannya gitu loh. Jadi dia angkat dulu lututnya, kemudian tangan dibantu untuk mendorong, membangunkan tubuhnya. Ini kalau kamu normal ya jangan begitu, tapi diurutkan. Karena apa? Hukumnya makruh. Dan meletakkan hidung bersamaan dengan dahi adalah kesunahan yang dianjurkan. Tapi nggak cukup kalau cuman hidungnya doang, ya harus bersamaan dengan dahi. Maka berbeda dengan pendapat Imam Malik. Beliau berkata seorang meletakkan tangannya dulu, selanjutnya dua lutut. Nah, itu makanya khilafnya ulama jadi rahmat. Oh ini kok sholatnya waktu sujud tangannya dulu baru lutut. Pakai pendapatnya imam yang lain. Kalau di Imam Syafi'i mensunahkan lututnya dulu baru tangan. Kok ini kok tangan dulu baru lutut? Tanya kamu Syafi'i bukan? Saya Syafi'i. Berarti khilaf sama madhab, hukumnya apa? Makruh. Kalau saya bukan Syafi'i, saya Malik. Memang sunahnya begitu gitu loh. Jadi jangan kamu makruhkan tanpa kamu tahu ikut madhabnya yang mana nih. Kalau kamu tahu madhabnya kok Syafi'i, baru hukumnya karena pendapat ulama Syafi'i mengatakan yang turun dulu adalah lututnya baru tangannya, ya. Terus pasal berikutnya menerangkan tentang tasdid di dalam tasyahud dan tempat-tempatnya. Kita teruskan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بأننا اقترفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا آمين رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتشاف منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.